Rasadai lebih dari pemenang. Lewat Rasadai Immanuel Ministry Yogyakarta. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan, kuasa kebangunan rohani dengan tema percaya tanpa syarat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang memberi kemenangan, yang memberikan jawaban dari setiap pergumulan kami, yang menjadi pengharapan kami dalam segala hal. Malam ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi iman kami supaya kami bertumbuh terus di dalam Kristus hingga menjadi serupa dengan Kristus. Dan biarlah saat ini Tuhan Engkau bekerja berkarya di hati kami dan semua pendengar Sasando yang dikasih Tuhan. Supaya menerima kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema yang memberikan kemenangan untuk siap lebih daripada pemenang. Urapi hamba-Mu, menyampaikan firman-Mu dengan kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap pendengar Sasando yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, menerima firman-Mu dengan penuh sukacita dan mendapatkan kuasa kebangunan rohani dan dimenangkan bagi Kristus, baik itu yang belum percaya Yesus, dengan mendengar firman-Mu akan mengambil keputusan, membuka hati untuk Yesus. Bahkan umat-Mu juga yang sudah percaya Yesus, dengan mendengar firman-Mu akan merasakan kuasa kebangunan rohani, sehingga umat-Mu menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Pendengar Sasando yang ngisi Tuhan, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan buat kita semua. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepada aku. Amin. Pendengar Sasando yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam ini temanya adalah percaya tanpa syarat. Seperti yang dikatakan tadi di Mazmur 13 tadi ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Jadi di sini pemazmur mempercayai Tuhan lebih dari segalanya. Sampai dia berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Dan hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar berkata-kata dalam ucapan mengatakan saya percaya Tuhan. Saya percaya bahwa Dia Tuhan. Saya percaya Dia sanggup menyelesaikan persoalanku. Tetapi ketika kita mendapatkan persoalan, tantangan dalam hidup, terkadang kata-kata kita yang mengatakan kita percaya itu jauh dari diri kita sendiri. Karena buktinya ada kekhawatiran, ada kebimbangan. Tapi tidak demikian pendengar Sasando dikasih Tuhan dengan Daud. Dia berulang-ulang mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Mengapa Daud bisa berkata sedemikian rupa? Karena Daud ini adalah orang yang betul-betul bersandar kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan ketika dia dalam kesulitan, ketika anaknya Absalom mengejar-ngejar dia, bahkan pemerintahannya seperti diambil alih oleh anaknya sendiri, bahkan dia harus menyingkir ke padang gurun hanya karena anaknya tidak menyukainya. Dia berusaha tetap untuk menunjukkan bahwa dia bergantung kepada Tuhan, percaya bahwa segala sesuatunya akan Tuhan buat indah.
Dan sempat dia berkata, "Mengapa engkau gelisah hai jiwaku?" Tetapi sekalipun dia mengatakan demikian, dia tetap berfokus kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan, "Aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu." Bahkan pemazmur ini dikatakan di tengah kesulitan dan di tengah persoalan tantangan yang dia hadapi, dia tetap mencoba untuk percaya kepada Tuhan sekalipun mungkin dia berdoa, dia belum melihat jawaban dari setiap doanya. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Seperti dikatakan di Mazmur 13 tadi di ayat 5, itu dikatakan, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Dan dia mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu. Lagi-lagi dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Bahkan hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di sini Daud di tengah kesulitan tetap mampu percaya. Walau dia tidak melihat. Dia belum melihat jawaban doanya. Dia belum melihat mujizat yang mungkin secara kasat mata yang diharapkan selama ini. Walau dia belum melihat, dia tetap percaya pada kasih setia Tuhan. Dia belajar percaya walaupun tidak melihat. Pendengar sesando yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita berdoa terus kelihatannya sepertinya Tuhan belum menjawab, lalu rasa percaya kita dengan Tuhan berkurang, atau mulai kita mencurigai Tuhan, mulai mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berkuasa? Ataukah kita tetap mengatakan, kepada kasih setiamu aku percaya, bahkan hatiku bersorak-sorai? Kalau Daud berkata seperti ini, mengapa kita umat Tuhan tidak meneladani apa yang dilakukan oleh Daud dengan tetap berkata, Tuhan, Yesus, kasih setiamu itu yang aku percaya. Karena aku percaya janjimu ya dan amin. Oleh sebab itu aku mau tetap bersorak-sorai sekalipun kelihatannya doaku belum terjawab. Jadi ini yang dilakukan oleh Daud. Jadi 3 hal yang istimewa dalam diri Daud sesuai dengan konteks firman Tuhan ini. Yang pertama, dia percaya walau tidak melihat. Yang kedua, tetap mampu bernyanyi untuk Tuhan di tengah-tengah masalah. Dikatakan di Mazmur 13 tadi di ayat 6b, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Daud menyanyi untuk Tuhan, dia bersorak-sorai untuk Tuhan. Bahkan dia memuji Tuhan dengan alat musik apa yang ada di tangannya, dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Padahal dia ada di tengah-tengah masalah. Dia bernyanyi untuk Tuhan. Walaupun ada dalam masa sulit, dalam zona tidak nyaman, ada dalam persoalan, atau mungkin dalam keadaan sakit sekalipun, dia tetap mampu bernyanyi untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Umat Tuhan, pendengar sesando yang dikasihi Tuhan, masalahmu apa? Persoalanmu apa? Apakah di tengah-tengah masalah, persoalan yang sedang kau hadapi, engkau tetap mampu bernyanyi, engkau mengatakan, Tuhan Yesus baik. Bahkan engkau sambil menari-nari mengatakan, Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, mendengar sesando yang dikasih Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Mungkin penyakitmu belum sembuh, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Mungkin persoalanmu belum terselesaikan, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Karena justru ketika engkau mengatakan Tuhan Yesus baik, disitulah letak kekuatanmu. Kalau engkau kuat, engkau tetap mampu bertahan untuk mengatakan Yesus ajaib, Yesus dahsyat, Yesus hebat. Dan ketika imanmu ada pada posisi level seperti itu, maka tanpa engkau sadari mujizat pun terjadi. Jadi hal istimewa dalam diri Daud adalah dia mampu bernyanyi untuk Tuhan sekalipun ada di tengah masalah. Yang ketiga, dalam konteks firman Tuhan ini yang istimewa dalam diri Daud adalah dia tetap mampu mengatakan Tuhan baik sekalipun dia ada dalam tantangan persoalan. Seperti yang dikatakan tadi di Mazmur 13 ayat 6, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Dia mampu menyanyi untuk Tuhan. Dan yang ketiga,
karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi ada 3 hal istimewa dalam diri Daud dalam konteks firman Tuhan ini. Saya ulangi, yang pertama adalah Daud mampu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan dengan percaya walau tidak melihat. Jadi imannya tanpa syarat. Dia tidak mengatakan dia percaya kalau dia sudah melihat mujizat, tapi walaupun dia belum melihat, dia percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud tetap bernyanyi untuk Tuhan walaupun ada masalah. Dan yang ketiga adalah Daud dari dalam hatinya yang paling dalam tetap mengaku bahwa Tuhan baik. Bagaimana dengan kita, pendengar Sesando yang dikasih Tuhan? Apakah dalam keadaanmu yang sekarang mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau sedang ada persoalan masalah, engkau mampu percaya bahwa segala sesuatunya nanti Tuhan buat indah pada waktunya? Engkau percaya walaupun engkau belum melihat bahwa mujizat itu ada di hadapanmu. Dan engkau percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Dan dengan imanmu yang percaya itu, engkau tetap bernyanyi bagi Tuhan. Engkau tidak bisa dihalangi oleh persoalan masalahmu untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Dan engkau tetap mengatakan, Tuhan Yesus baik. Pendengar Sesando yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang terkadang ada dalam kehidupan setiap orang percaya yang menjadi penghalang berkat, penghalang mujizat terjadi dalam hidupnya, sehingga tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud, di mana tidak memiliki komitmen dengan prinsip percaya tanpa syarat. Beberapa hal itu adalah, yang pertama, sering umat Tuhan memiliki sikap kebimbangan, kekhawatiran dalam hidupnya, sehingga mujizat yang seharusnya sudah diterima itu seakan-akan terhalang mujizat itu. Karena memang firman Tuhan berkata, kekhawatiran menghalangi janji berkat Tuhan. Kekhawatiran bisa menghambat kehadiran berkat dan mujizat dalam hidup kita. Karena apa? Bimbang itu sama artinya dengan khawatir. Khawatir sama artinya ragu dengan kuasa Tuhan. Jadi ketika pendengar Sesando dikasih Tuhan, kita khawatir, kita bimbang, berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Seperti di Mazmur 13 tadi ayat 2-3 dikatakan, saya bacakan ulang untuk kita. Dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dikatakan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berulang-ulang dikatakan di situ, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dan terus menerus kata-kata berapa lama lagi diucapkan. Itu menunjukkan ada mungkin sedikit kekhawatiran, kebimbangan di hati pemazmur itu Daud dalam hidupnya. Dia berpikir, apa iya saya seperti ini terus? Apa keadaan saya seperti ini terus? Dan dia bertanya-tanya pada dirinya, berapa lama lagi? Tetapi hal itu tidak berlanjut terus-menerus dalam hidup Daud. Dia mendapat jawabannya dari Tuhan karena Tuhan berbicara di hatinya, sehingga itu membuat dia dikuatkan kembali dan dia berani mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Bagaimana dengan pendengar Sesando dikasih Tuhan? Apakah engkau melihat keadaanmu sekarang? Engkau larut di dalam kesedihanmu, dalam kesusahanmu, dalam kepedihan hatimu. Mungkin orang mengecewakanmu, mungkin saudaramu, keluargamu, mungkin istrimu, suamimu mengecewakanmu. Apakah engkau berkata, berapa lama lagi aku harus menderita seperti ini? 1 tahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah? Apakah selama-lamanya? Atau mungkin engkau sedang sakit berkata, berapa lama lagi aku harus sakit-sakitan? Sampai engkau tidak bisa bangkit dalam keadaan kekhawatiran, kebimbangan, kekecewaan seperti itu. Sehingga setiap hari engkau bertanya, berapa lama lagi? Jawabannya,
Pendengar sesando dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, Mazmur 13 ayat 6. Ayo kembali bangkit, katakan seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Kalau Daud bisa bangkit, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pendengar sesando juga engkau harus bangkit. Karena kalau engkau tidak bangkit, engkau terpuruk dalam keadaanmu yang seperti itu terus. Engkau tidak akan bisa tertolong. Bangkit, katakan kepada Tuhan, Tuhan, mungkin aku tidak melihat dalam sekejap jawaban dari setiap pergumulanku. Mungkin saat ini kelihatannya aku belum sembuh, tapi aku mau belajar percaya bahwa Tuhan akan buat indah pada waktunya, karena aku percaya janji firman Tuhan, ya dan amin. Pendengar sesando dikasih Tuhan, kita perlu ingat bahwa Tuhan itu bukan manusia. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Apa perbedaannya? Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang kita percaya, pasti kita ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pasti menepati janjinya. Dia tidak pernah berjanji dan tidak menepati. Kalau ada orang yang berjanji tidak menepati, itu bukan Tuhan, tapi itu manusia. Manusia itu bukan Tuhan, dan Tuhan itu bukan manusia. Jadi kalau percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, dia pasti menepati janjinya. Tapi kalau manusia, dia bisa menepati janji, dan sekaligus dia juga bisa tidak menepati janji, alias berbohong. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah berbohong. Dikatakan di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Bahkan masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan itu Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau begitu, mengapa kita harus meragukan kuasa Tuhan? Mengapa harus meragukan janji Tuhan? Mungkin pendengar sesando dikasih Tuhan, sudah cukup lama engkau bergumul dalam hidupmu, tapi engkau belum mendapat jawabannya. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa terus sampai engkau melihat mujizat itu nyata. Atau tidak, engkau berdoa, tapi belum dijawab Tuhan. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupmu. Bereskan, datang di kaki Tuhan. Kalau mungkin engkau ada dalam dosa, bertobat. Atau engkau mungkin yang belum lahir baru, berikan dirimu untuk dilayani lahir baru. Baru nanti engkau melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap hidupmu. Bagaimana dia memproses engkau supaya engkau memiliki iman tanpa syarat. Dan engkau akan tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Bahwa Allah itu bukan manusia, tetapi dia Allah yang pasti menepati janjinya. Dan dia tidak pernah berfirman dan tidak melaksanakannya. Setiap firman dari Kejadian sampai Wahyu pasti ditepati. Mungkin engkau yang sedang sakit sudah lama sekali bergumul untuk kesembuhan. Malam ini terima kesembuhan dari Tuhan. Tetapi dengan iman tanpa syarat. Jangan pernah katakan, kalau aku sembuh baru aku percaya Yesus. Jangan sampai punya prinsip seperti itu. Tapi miliki prinsip, aku percaya aku sembuh, maka jadilah engkau sembuh. Aku percaya masalahku pasti selesai, maka masalahmu pun pasti selesai. Aku percaya tahun ini bagiku adalah tahun kemenangan, maka tahun ini engkau terima kemenangan. Dan dikatakan di Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Di firman Tuhan lain juga berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara, bunga di ladang dihiasi. Apalagi kita anak-anak kekasihnya, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita berkekurangan. Tuhan tidak biarkan kita dalam penderitaan. Tuhan tidak biarkan kita dalam sakit penyakit. Kalaupun mungkin keadaanmu sekarang dalam keadaan ada masalah persoalan, mungkin engkau sedang sakit sekali, mungkin ekonomi keuanganmu bermasalah, percayalah di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan mau berbicara kepada engkau lewat persoalan masalah yang sedang engkau hadapi. Jadi, mengapa umat Tuhan
belum menerima janji berkat Tuhan, belum menerima berkat Tuhan, belum menerima jawaban doanya, belum menerima mujizat Tuhan. Karena setiap umat Tuhan masih ada keraguan, kekhawatiran, masih meragukan kuasa Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi penghalang mujizat itu tidak terjadi. Jadi kalau malam ini dengarkan firman Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Kalau selama ini aku meragukan kuasa-Mu, kalau selama ini aku mempersalahkan Engkau, kalau selama ini aku khawatir, aku bimbang, ampuni aku. Malam ini aku mau belajar percaya tanpa syarat. Aku percaya bahwa mujizat-Mu pasti nyata, bahwa segala sesuatu Engkau buat indah pada waktunya. Seperti lagu dari seseorang yang mungkin lagu dunia, tapi ada satu kalimat menarik di lagu itu dikatakan, tak selamanya mendung itu kelabu. Jadi tak selamanya mendung itu kelabu. Tak selamanya masalah itu adalah masalah. Tapi di balik masalah itu ada janji berkat Tuhan yang mau Tuhan sediakan buat setiap pendengar sesando yang dikasihi Tuhan. Dan bahkan kita kadang tanpa menyadari bahwa masalah itu sebenarnya indah, karena masalah itu adalah masalah, mas ditambah dengan Allah sama dengan masalah. Jadi ketika mendapat masalah, berarti kita mendapat dua hal, yaitu mendapat emas dan mendapat Allah. Emas itu adalah berkat Tuhan, Allah itu adalah segala-galanya. Jadi ketika engkau mendapat masalah, engkau datang di kaki Tuhan, engkau bersujud, kau serahkan semua persoalanmu di hadapan Tuhan, engkau dapat emas dan Allah. Jadi jangan jadikan masalah menjadi masalah, tapi jadikan masalah itu jadi mujizat dalam hidupmu. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang sehingga anak-anak Tuhan terkadang sulit sekali untuk mendapatkan jawaban doanya, bahkan mujizat sebenarnya Tuhan mau nyatakan, tapi mujizat itu seperti terhalang. Karena apa? Umat Tuhan lupa janji firman Tuhan. Yang diingat mungkin hal-hal yang lain, tapi firman Tuhan dilupakan. Maksudnya di sini firman Tuhan mengatakan mengapa umat Tuhan lupa janji firman Tuhan. Karena apa? Setiap umat Tuhan terkadang kalau mendapat masalah, bukan kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bicara apa? Umat Tuhan kalau dapat masalah bukan datang kepada Tuhan, tapi pergi mencari pertolongan lewat pihak-pihak lain. Seharusnya ada masalah justru datang kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan setiap anak Tuhan? Ada masalah malah mencari pertolongan lewat pihak lain. Ada masalah bahkan kadang menutup diri. Tidak mencari orang-orang tertentu yang mungkin lebih rohani, yang bisa untuk teman sharing, untuk minta dukungan doa. Tapi menutup diri. Padahal firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, maka aku akan beri kepadamu kelegaan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, apakah menurut kita masalah kita tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Tuhan sendiri yang berjanji, mari kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, yang galau, yang stres, yang sedang banyak persoalan, yang sedang mengalami kekeringan ekonomi, yang mungkin sekarang ini sedang kelaparan. Mari datang kepadaku, aku beri kelegaan. Kelegaan itu luas pengertiannya, pendengar sesando dikasih Tuhan. Kelegaan itu adalah satu paket yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Seperti firman Tuhan yang berkata, apa yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Jadi kelegaan yang Tuhan beri itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Karena di dalam kelegaan ada terbungkus damai sejahtera, ada kesehatan, ada karir, ada pekerjaan, ada uang, ada harta benda, semua komplit. Di dalam kelegaan itu ada satu paket yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia mungkin bisa memberi uang, tapi tidak bisa memberi damai sejahtera. Dunia mungkin bisa memberikan jabatan, tapi dunia tidak bisa memberikan sukacita dalam menjalani jabatan, pekerjaan, uang yang diberikan oleh dunia. Tapi kalau Tuhan, Dia berikan kelegaan yang tidak bisa dinilai dengan uang, yang di dalamnya ada segala berkat, plus ditambahkan sukacita, damai sejahtera. Jadi datang kepada Tuhan.
Jadi ketika engkau ada masalah, datang pada Tuhan. Jangan datang ke pihak-pihak lain. Datang di kaki Tuhan. Karena di kaki Tuhan ada jawaban dari setiap persoalanmu. Mungkin engkau sedang sakit. Percayalah, obat tidak bisa menyembuhkan engkau. Dokter tidak bisa menyembuhkan engkau. Tapi Yesus, dia tabib di atas segala tabib. Dia mampu menyembuhkan engkau. Tapi bukan berarti pendengar sesandar di kasih Tuhan engkau tidak perlu ke dokter. Tapi jangan engkau bersandar kepada dokter. Bukan berarti engkau tidak perlu makan obat, tapi engkau jangan berpengharapan kepada obat. Imani bahwa engkau sembuh, bukan karena obat dan bukan karena dokter. Tetapi Tuhan sembuhkan engkau dengan mujizatnya melalui tangan dokter, melalui obat yang sedang engkau mungkin konsumsi sekarang. Tapi tingkat levelnya lagi, kalau mau percaya tanpa syarat, imani saat ini juga, malam ini juga, angkat hatimu. Bahkan tanpa obat, tanpa dokter, engkau bisa sembuh. Karena Yesus mampu melakukan mujizat apapun. Orang mati pun dia sanggup bangkitkan, apalagi untuk kesembuhan. Sungguh hal yang sangat sepele, sangat kecil di mata Tuhan. Hanya apakah engkau percaya tanpa syarat? Hanya apakah engkau percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu? Kalau sedikit saja 0,01% saja engkau meragukan kuasa Tuhan, maka mujizat tidak terjadi dalam hidupmu. Percayalah tanpa syarat. Maukah engkau pendengar sesandu yang dikasih Tuhan terima janji firman Tuhan? Maukah engkau percaya tanpa syarat apapun? Tanpa harus ada hal-hal yang harus engkau terima dulu baru engkau percaya. Mampukah engkau memiliki iman seperti itu? Kalau mampu, malam ini juga engkau pasti terima mujizat Tuhan. Jangan seperti umat Tuhan orang Kristen pada umumnya. Bahkan ke gereja saja, mau ke gereja kalau ada iming-iming dapat sembako, mungkin dapat beasiswa sekolah anak, atau mungkin supaya dia dapat kedudukan di gereja, bisa ikut pelayanan. Jadi sebenarnya datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan. Nah, kalau keadaannya seperti itu, kehidupan anak-anak Tuhan bagaimana mungkin bisa percaya tanpa syarat? Mungkin ketika dia terima berkat Tuhan, dia bisa berkata Tuhan Yesus baik, dia tersenyum, dia memuji Tuhan sambil melompat-lompat. Tapi ketika mendapat masalah, baru terlihat level imannya sesungguhnya, bukan iman seorang yang percaya dan yang betul-betul jadi pengikut Kristus yang militan, tapi hanya sekedar percaya karena ada sesuatu yang dia harapkan, yang mungkin menjadi alasan untuk dia datang mencari Tuhan. Tetapi Tuhan maunya kita lebih dari itu. Tuhan mau kita mencari Dia karena kita butuh Dia, bukan karena yang lain. Karena Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah, maka yang lainnya akan Tuhan tambahkan. Jadi kalau engkau cari kerajaan Allah, di dalam kerajaan itu ada raja. Raja itu adalah Yesus. Jadi kalau engkau sudah mendapatkan rajanya, engkau sudah mendapatkan Yesus, tentunya yang lainnya pun engkau akan dapatkan. Baik itu uang, kesehatan, kesembuhan, pekerjaan, dan yang lainnya engkau pasti dapatkan. Hanya pastikan yang kau cari terlebih dahulu adalah kerajaan Allah. Maka yang lainnya, bonus-bonus yang lainnya akan Tuhan tambahkan kepadamu. Jadi bagaimana supaya kita percaya tanpa syarat? Dikatakan di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi firman Tuhan tadi berkata, sabar menantikan janji firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sambil engkau tetap berdoa, engkau tetap percaya bahwa mujizat pasti nyata. Dengan engkau punya kekuatan hati, maka dikatakan seperti firman Tuhan berkata, dari hati terpancar kehidupan. Jadi kalau hatimu kuat, maka terpancar kehidupan yang memberikan damai, sejahtera, sukacita, sehingga engkau tidak akan jemu-jemu menantikan janji-janji berkat Tuhan. Sambil menguatkan hatimu dengan tekun dan setia berdoa,
engkau tetap seperti Raja Daud tadi, engkau tetap bisa mengatakan kepada kasih setiamu aku percaya, dan engkau tetap bernyanyi bagi Tuhan, dan tetap engkau mengatakan Tuhan Yesus baik. Yang kedua, bagaimana supaya engkau memiliki iman yang percaya tanpa syarat itu adalah hiduplah karena percaya. Hiduplah karena iman, bukan karena melihat. Seperti dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 7, dikatakan di firman ini, Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. jelas dikatakan firman Tuhan ini, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, karena iman, bukan karena melihat. Seperti di firman Tuhan lain dikatakan, engkau kalau percaya tanpa melihat, itulah yang berbahagia. Jadi yang berbahagia adalah percaya walau tidak melihat. Mungkin saat ini keadaanmu sedang dalam soalan berat, tantangan berat, mungkin sedang dalam sakit penyakit apapun, seberat apapun masalahmu, selalu ada solusinya. Ada di tangan Yesus, bukan ada di tangan yang lain. Percayalah bahwa mujizat itu pasti nyata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat itu, umat Tuhan yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagimu yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, kuasa yang ada padaku, itu juga kuasa yang sama aku berikan kepadamu. Jadi kalau Tuhan berkuasa, engkau juga diberi kuasa. Jadi kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagimu pun tidak ada yang mustahil. Jadi percaya saja. Mungkin kata percaya ini kelihatannya gampang. Karena percaya ini menyangkut iman, bukan hanya sekedar percaya Yesus Tuhan. Kelihatannya terlampau gampang, tapi ketika menjalaninya mungkin pendengar Sesando berkata sulit, tetapi tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Jika engkau tetap berkata kepada dirimu, bahkan berkata kepada orang lain, atau berkata kepada Tuhan sesuai dengan yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 13:6 tadi, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Percaya saja. Tuhan berkata percaya saja. Bahkan di firman-firman yang lain juga sering Tuhan mengatakan, ketika Tuhan mengadakan mujizat kepada seseorang, Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu artinya apa? Kalau kau percaya aku mampu mengadakan mujizat, maka terjadilah mujizat dalam dirimu. Jadi kalau selama ini mujizat tidak terjadi karena engkau kurang percaya, karena selama ini engkau masih khawatir, engkau bimbang, engkau meragukan kuasa Tuhan, sehingga mujizat belum terjadi. Tapi malam ini mujizat pasti terjadi, asal engkau mengatakan kepada Tuhan, tetapi aku kepada kasih setiamu Tuhan, aku percaya. Walaupun aku belum melihat mujizat itu, aku akan bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Sehingga itu yang membuat engkau nanti tidak akan ada kebimbangan lagi. Sehingga walaupun engkau masih ada dalam masalah, engkau akan selalu ingat janji firman Tuhan. Engkau akan tetap berkata, Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Kita bisa bertemu di dalam doa. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu, buka hatimu untuk Yesus. Dan bagi engkau umat Tuhan, dari manapun engkau, denominasi gereja manapun engkau, Tuhan mau saat ini kau buka hati untuk Tuhan Yesus. Kau akan menerima janji berkat Tuhan dengan iman atau dengan percaya yang tanpa syarat. Kalau mungkin selama ini engkau percaya Yesus, engkau setia ke gereja karena diiming-imingin sesuatu, tapi malam ini katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ampuni aku kalau selama ini aku ke gereja karena aku mengharapkan sesuatu. Mungkin mengharapkan sembako, uang sekolah anak, atau mengharapkan supaya dipuji oleh pendeta. Katakan kepada Tuhan Yesus, aku minta ampun. Mulai malam ini, engkau harus datang ke gereja karena mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Baru itu orang yang disebut percaya tanpa syarat. Tidak ada syarat-syarat yang harus kita buat untuk ikut Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi oleh sebab itu, tidak usah banyak syarat-syarat untuk datang ke gereja atau datang beribadah untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi datang saja kepada Tuhan dengan mengatakan,
Aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan aku. Nama Yesus, setiap umatmu yang sudah mengimani, yang sudah percaya, walaupun dia belum melihat, maka malam ini juga akan terima mujizat kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mendengarkan Radio Sasando malam ini, terima kemenangan dari Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah terima jawaban dari setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. El Shaddai lebih dari pemenang.